Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb. Qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhari'al fami ashkalal aini manhusal aqibi. Di sini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhari'al fami. Mulut beliau yang mulia itu lebar. Mulut beliau lebar. Kemudian ashkalal aini, mata beliau bukaannya, namanya kelopak mata, itu juga lebar. Kelopak mata itu ketika membuka lebar. Kemudian manhusal aqibi, tumit beliau itu ramping, jadi tidak banyak dagingnya. Tumit beliau ramping, aqib itu tumit, manhus itu ramping. Qala Syu'bah, Sayyid Syu'bah berkata, qultu li Simak. Syu'bah pernah bertanya kepada Simak, pada guru beliau, ma dhariyul fami, apa yang dimaksud dhariyul fami. Kemudian Sayyidina Simak menjawab, qala azimul fami. Maksudnya dhariyul fami itu azimul fami, mulut beliau lebar. Ketika membuka itu lebar, makanya kata-kata yang keluar dari mulut beliau itu jelas. Kemudian Syu'bah bertanya lagi, qultu ma ashkalul aini, apa yang dimaksud ashkalul aini? Qala tawilu syaqqil aini, dibukaan mata beliau itu panjang. Mata beliau ketika membuka itu panjang. Nah, ini sebenarnya tidak ada dalam istilah bahasa. Kalau dalam istilah bahasa, ashkalul aini itu ada maksudnya adalah di mata beliau ada kemerah-merahan. Jadi di bagian putihnya, kalau ini di istilah bahasa ya. Istilah bahasa ashkalul aini itu di bagian putihnya mata beliau itu ada urat-urat kemerahan. Ashkalul aini itu dalam istilah lughah, dalam istilah bahasa. Tapi menurut Simak ini tawilu syaqqil aini, itu bukaan mata beliau itu panjang. Kemudian qultu, Sayyidina Syu'bah bertanya lagi, ma manhusul aqibi, apa yang dimaksud manhusul aqibi? Qala, dijawab sama Sayyidina Simak, qalilul lahmil aqibi, tumit beliau itu sedikit dagingnya. Tumit beliau qalilul lahmi, sedikit dagingnya. Makanya langkah-langkahnya lincah. Langkah-langkah beliau ketika berjalan itu lincah. Kalau kemarin yang tebal itu adalah telapak kaki. Telapak kaki. Bedakan kalau telapak kaki itu yang diinjak, kalau tumit itu yang bagian belakang buka. Selanjutnya haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abathar bin Qasim an Ash'ath yakni Ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar. Suatu saat Sayyidina Jabir bin Samurah sama dengan rawi dari hadis sebelumnya. Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, Ra'aitu, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam yang terang benderang. Ittiyan itu kalau siang berarti duha. Kalau malam berarti ittiyan. Jadi malamnya itu terang benderang mulai maghrib sampai subuh itu terang benderang. Berarti kan padang bulan. Nah itu belum ada lampu. Cuma penerangannya cuma api, tapi ketika padang bulan itu jelas terangnya bulan purnama. Kemudian beliau alaihi hullatun hamra, beliau memakai pakaian berwarna merah. Memakai pakaian berwarna merah. Hati-hati, merahnya bukan merah semua, tapi merah mungkin ada garis hitamnya atau warna yang lain. Ada variasinya, tapi mayoritas merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Kemudian Sayyidina Jabir itu membandingkan, beliau melihat Rasul dan juga melihat bulan yang sedang purnama itu tadi. Melihat Rasul, wajah Rasul dan juga melihat falahu 'indi ahsanu minal qamar. Kata Sayyidina Jabir, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurutku itu jauh lebih bagus daripada bulan yang tengah purnama. Jadi wajah beliau lebih bercahaya, lebih bersinar, lebih terang daripada bulan purnama. Bulan purnama itu sudah terang, melihat wajah Rasul ternyata wajah beliau lebih terang daripada bulan purnama. Makanya di salawat tiba itu ada ungkapan anta syamsun anta badrun. Nabi itu ketika dipandang bagaikan syamsun, seperti matahari. Begitu juga Nabi ketika dipandang bagaikan badar. Badar itu bulan. Itu adalah saking bersinarnya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, an Zuhair, an Abi Ishaq, qala sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib. Sayyidina Ishaq berkata, suatu saat ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Pertanyaannya gimana? Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlas sayf? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Apakah wajah Rasul itu panjang seperti pedang, kemudian kilaunya juga seperti pedang? Dijawab sama Sayyidina Bara'. Qal la bal mithlal qamar. Kata Sayyidina Bara', tidak. Jadi wajah beliau tidak seperti pedang, tapi wajah beliau itu seperti rembulan. Kalau pedang kan memanjang, kemudian kilaunya itu menyilaukan mata. Dijawab sama Sayyidina Bara', tidak, wajah beliau tidak seperti pedang, mengerikan, terlalu mengerikan. Tapi ketika dipandang wajah beliau itu seperti rembulan, tetap bersinar, tapi ketika dipandang itu indah. Kemudian wajah rembulan itu enggak panjang gitu, tapi agak bulat.
Jadi wajah beliau agak bulat, kemudian dipandang itu bersinar indah dan menyejukkan orang yang memandang. Bukan seperti pedang dipandang itu panjang, kemudian kilaunya itu bikin takut orang yang memandang. Dan hadis selanjutnya, haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman bin Salm haddatsana An-Nadr bin Shumayl an Shalih bin Abil Akhbar an Ibni Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di sini diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah rajil asy-sya'b. Kata Sayyidina Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya putih, tapi putihnya sedikit kemerah-merahan, jadi putih cerah, bukan putih susu. Ka'annama sigha min fiddah, saking putihnya seakan-akan beliau itu diciptakan dari perak, jadi putih bersinar. Rajil asy-sya'b, dan rambut beliau itu bergelombang, dan rambut beliau itu ikal bergelombang, tidak keriting dan tidak lurus. Itu adalah ciri-ciri fisik sangat idealnya Rasulullah SAW. Coba saya tanya, kalian pernah dengar siapa nabi yang paling tampan? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mana? Itu kan yang terkenal itu ya. Sebenarnya ketika benar-benar diperhatikan dan benar-benar dilihat dengan seksama, nabi yang paling tampan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang paling ideal itu tubuhnya yang paling tampan itu Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu bedanya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diberi karisma kewibawaan. Jadi beliau itu diberi kewibawaan, diberi karisma. Jadi ketika ada orang memandang beliau itu ada rasa segan, ada rasa hormat. Jadi ketika ada misalkan seorang wanita kok memandang wajah beliau itu meski saking tampannya, tapi beliau diberi kewibawaan, jadinya segan. Selain sungkan dan hormat. Beda ketika di zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampan, tapi aslinya ketampanan beliau itu masih kalah, masih levelnya di bawah Nabi kita. Ketampanan beliau levelnya di bawah. Tapi bedanya Nabi Yusuf itu tidak diberi karisma, tidak diberi kewibawaan sebagaimana Allah memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketampanan beliau itu menimbulkan fitnah. Jadinya itu bedanya. Nabi kita itu tampan, bahkan lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi ketampanan itu disertai kewibawaan. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu tampan beliau tidak disertai kewibawaan, sehingga menimbulkan fitnah. Fitnah pertama ketika beliau ditemukan oleh raja dari Mesir, ternyata istrinya terpikat dengan beliau. Padahal Nabi Yusuf ini anak temon istilahnya, ditemukan di sumur, kemudian dibawa ke Mesir dijual. Itu kan seperti budak. Karena itu tidak punya kewibawaan, dianggap budak,
ketampanan beliau menimbulkan fitnah istrinya raja jadi terpikat kepada beliau. Yang kedua, ketampanan Nabi Yusuf itu juga menimbulkan fitnah ketika istrinya raja itu memamerkan Nabi Yusuf kepada wanita-wanita yang selama ini menggunjingnya. Ternyata ketika dipamerkan Nabi Yusuf, para wanita itu diberi pisau dan diberi buah suruh puas. Ternyata saking terpukaunya dengan ketampanan Nabi Yusuf, ternyata wanita-wanita itu enggak sadar pisaunya kena tangan sendiri. Saking terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf. Itu kan artinya ketampanan beliau itu menimbulkan fitnah. Jadi menimbulkan istilahnya kekacauan sosial. Kekacauan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bedanya ketampanan Nabi Yusuf dengan ketampanan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya masih tampan Sayyidina Rasulullah. Semua makhluk di dunia ini diciptakan karena nurnya, karena cahayanya Rasulullah SAW. Mana mungkin sumbernya kalah sama orang yang diciptakan dari kan semua alam semesta ini istilahnya tercipta karena nur beliau. Berarti nur beliau kan jadi sumber. Mana mungkin sumber kalah sama cabang. Makanya inilah bedanya ketampanan Nabi Yusuf dengan ketampanan Sayyidina Rasulullah SAW. Yang satu menimbulkan fitnah, yang satu ketampanan yang malah menjadi segan. Jadi hormat, para wanita itu sangat hormat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah Taala a'la wa ahsab. Al-Fatihah. Ada dengan bacaan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.